Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Yuris sudah mengalahkan monster level 4 penyakit. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan instruktur Yewon yang sedang bertarung melawan monster level 4. Instruktur Yewon berkata, "Bukankah kamu bilang ini adalah perang habis-habisan? Apakah bagi kalian habis-habisan itu artinya kabur?" Xia bergumam, "Dia sangat kuat, bahkan ketika musuhnya level 4. Kalau bisa, aku juga ingin ikut menghabisi mereka bersama instruktur. Tapi aku tahu, aku hanya akan mengganggunya." Monster level 4 berkata, "Jangan terlalu percaya diri." Di saat dia berbicara, tiba-tiba instruktur Yewon menyerang monster level 4. Monster level 4 bergumam, "Aku tidak ada gunanya menjaga jarak darinya. Di antara semua pahlawan, dia memiliki kemampuan yang terbaik. Dia dapat mengacaukan ruang dan waktu. Dan dia satu-satunya yang pernah menghadapi waktu level 5. Dia sungguh ancaman bagi kami. Jadi, bagaimanapun caranya, aku tidak mau mati. Dan aku akan membunuhnya di sini." Dengan tiba-tiba, monster level 4 sudah berada di tempat penonton. Dan dia berkata, "Yewon, aku ingin tanya sesuatu. Jika kamu melakukan hal ceroboh, mereka berdua akan mati. Jadi, jawablah pertanyaanku. Aku punya manusia tua dan muda. Manusia muda ini pernah membunuh orang saat dia remaja. Namun, setelah menebus dosanya, dia hidup dengan rajin untuk keluarganya. Dan manusia tua ini telah mengabdikan hidupnya untuk negara dan telah menyelamatkan banyak orang. Tapi, waktunya sudah tidak lama lagi. Yewon, kamu hanya bisa menyelamatkan satu orang. Siapa yang kamu pilih di antara kriminal muda dan pahlawan tua ini? Jadi, kamu tahu betul bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Semua orang di sini akan mati, sama seperti mantan rekanmu. Berapa kuat dirimu selama kamu manusia, kamu akan terpuruk dan merasa akan menderita dan menyesal. Mereka akan merusak diri sendiri dengan saling menyalahkan. Yewon, kamu akan menjadi orang yang membunuh dirimu sendiri." Dengan tiba-tiba, orang di area penonton mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan lalu banyak yang tidak sadarkan diri. Ricky berkata, "Apa yang terjadi? Satu persatu semuanya jadi seperti ini." Mantan pahlawan Yewon, kamu selalu bangga akan kekuatanmu. Jujur, bagiku dan penyakit membunuhmu itu hampir mustahil. Tapi selain kamu, aku dapat membunuh semuanya dengan mudah. Dan hampir mustahil bagi untukmu membunuh kami. Kamu tidak akan dapat membunuh kami karena kamu kehilangan semua kekuatan pahlawanmu. Dengan kata lain, mustahil bagimu menyelamatkan para manusia ini. Tapi bukan berarti tidak ada cara untukmu menyelamatkan yang tersisa. Yewon, potong tangan kananmu sendiri dengan pedang itu. Jika kamu melakukannya, kami, monster level 4, akan segera meninggalkan tempat ini. Dan aku jamin, manusia yang tersisa akan tetap hidup. Ini terakhir kalinya aku menghormatimu. Meski mereka tahu ini akan berbahaya, tapi negara menunda pertarungan persahabatan karena politik.
dan orang dewasa tidak bisa apapun, bahkan di masa darurat. Juga monster brengsek yang memakai manusia sebagai tawanan dan mengancam. Dan aku yang tidak menunjukkan kemampuanku karena ancaman itu sungguh menyebalkan. Setelah itu, instruktur Yewon langsung menyerang monster level 4 sampai dia terbelah. Di saat monster level 4 yang diserang instruktur Yewon melihat kawannya, dia terkejut. Ternyata kepala monster level 4 yang lainnya sudah terpotong. Dan yang memotong itu adalah Yuris. Kita dilihatkan kejadian di saat Yuris belum memotong kepala monster level 4. Dengan tiba-tiba, Yuris sudah berada di belakang monster level 4. Dan monster level 4 itu terkejut melihat Yuris. Setelah itu, Yuris langsung memotong kepala monster level 4 dengan mudahnya. Kita kembali di waktu yang sekarang. Sia berkata, apakah dia baru saja mengalahkan level 4? Deus pun sudah tiba di atas menara. Dia berkata, saya sudah menyelesaikan masalah di bawah. Padahal aku pikir aku sampai di sini tepat waktu. Tapi ternyata lebih banyak korban dari yang aku bayangkan. Deus, sekarang kamu harus melakukan sesuatu. Pergilah ke lokasi para penonton dan putuskan kekuatan sihir yang membuat orang-orang batuk. Apakah kamu memintaku untuk melukai para penonton? Ini adalah serangan yang menyebabkan masalah pada sistem pernafasan. Dan ini adalah sihir skala luas yang menyebabkan infeksi. Seharusnya orang yang memiliki gejala seperti ini harus dikarantina. Dan kita seharusnya fokus pengobatan dan pencegahan dari penyebaran infeksi tersebut. Tapi karena akibat dari serangan mental sebelumnya, sekarang itu menjadi mustahil. Sekarang gunakan kemampuanmu dan potong kekuatan mereka. Itu adalah tindakan terbaik saat ini. Tunggu, kenapa kamu tahu tentang semua ini? Bahkan sampai detailnya. Kamu memahami semuanya, mulai dari penyebabnya sampai cara mengobatinya. Dan juga kenapa kamu sangat memahami serangan dari monster level 4. Itu karena aku pernah mengalaminya sebelumnya. Dan memangnya hal itu penting. Ini keadaan genting. Jadi cepatlah. Dengan tiba-tiba monster level 4 sudah berada di belakang Yuris. Ricky berkata, monster level 4, kenapa dia baik-baik saja? Jangan lengah dulu. Ini masih belum berakhir. Dia benar. Jangan lengah dulu sampai semuanya selesai. Monster level 4 mulai menebarkan virusnya. Akan tetapi Yuris langsung memotongnya. Yuris berkata, jangan jadi pengecut dan berhentilah menyebarkan benda aneh itu. Bertarunglah secara adil. Gimana kalau kamu bertarung 1 lawan 1 denganku? Bertanding 1 lawan 1 dengan monster level 4. Itu terlalu berbahaya. Dia akan langsung mati, ucap Sia. Deus bergumam, dilihat dari sisi manapun, itu adalah tindakan yang gegabah. Karena dia itu bukan pahlawan. Aku harus siap membantunya di saat yang tepat. Dan juga aku ingin memastikan kekuatan aslinya. Karena dia sudah membunuh monster level 4 yang di bawah. Dengan tiba-tiba monster level 4 mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Deus berkata, tangannya menyatu jadi satu. Itu sangat berbahaya.
Lihat aku mantan pahlawan. Kalau kamu meremehkanku sekali lagi, aku akan membunuh semua muridmu. Dengan kekuatan yang dapat membunuh semua orang, ini adalah kekuatan yang dapat membunuh setidaknya 10 juta orang. Kamu berisik sekali. Dengan tiba-tiba monster level 4 menyerang Yuris. Yuris berkata, ini adalah tangan yang dapat membunuh 10 juta orang. Dan Yuris menganggap itu hanya mainan batu gunting kertas. Di saat Yuris mengeluarkan gunting, dengan tiba-tiba tangan dan monster level 4 itu terbelah menjadi dua. Setelah kejadian itu, semua orang terkejut melihatnya. Deus berkata, dia mengalahkan monster level 4 dengan satu serangan. Kamu pasti merasa hampa karena tidak bisa membunuhku, monster depresi. Benar, menurutku kamu juga merasakan hal yang sama karena kamu kehilangan peluang untuk bertemu rekanmu yang sudah mati. Setelah itu, monster depresi level 4 pun sudah ditangkap oleh penyihir-penyihir di sana. Instruktur Yeon berkata, Yuri Seogung, aku ingin berterima kasih karena kamu sungguh bantuan besar di sini. Aku tidak akan memaafkanmu karena telah mengganggu muridku. Tapi kali ini aku akan pura-pura tidak melihat apapun. Aku tahu aku datang tepat waktu, tapi aku rasa terlalu berlebihan. Kamu sebenarnya bisa menang melawan mereka sendiri. Apa kamu sengaja menyembunyikan kekuatanmu? Terima kasih kalau kamu berpikir begitu. Walaupun kamu tidak serius. Instruktur Yeon bergumam, diriku yang sekarang tidak bisa menang selagi melindungi semua orang. Yuris berkata, aku tidak akan menanyakan alasanmu menyembunyikan kekuatanmu, karena aku juga sama. Tunggu, aku ingin menanyakan sesuatu. Aku akan berada di sisimu pada uji coba itu. Aku tidak akan ikut uji coba, karena aku akan menghilang lagi. Aku merasa bersalah melakukan ini padamu, padahal kamu banyak membantu. Tapi aku tidak berniat melepaskanmu semudah itu. Jangan lupakan ini, dan ingat dengan baik, aku pahlawan hari ini, dan aku akan terus menjadi pahlawan di masa depan. Aku sang makhluk absolut. Jangan lupa bahwa namaku adalah Yuris. Setelah itu, Yuris pun langsung menghilang dari sana. Instruktur Yeon berkata, haruskah aku biarkan kamu dengan mudah kali ini? Yuris, siapa kamu sebenarnya? Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Yurian yang sedang mengangkat batu. Dia berkata, semua sesuai dengan rencanaku. Baiklah, dengan ini kehidupanku sebagai orang yang menyembunyikan kekuatannya telah sempurna. Yurian adalah siswa terlemah yang gagal merapalkan rapalan serangan. Dan Yuri Seogung adalah pahlawan yang menyelamatkan semua orang dari situasi bahaya. Dengan kata lain, meski aku diremehkan orang lain dari luarnya, ini situasi yang baik bagiku untuk aktif di balik layar. Setelah itu, Yurian pun melempar batu itu. Dan Yurian langsung terkena jatuhnya batu tersebut. Yurian melakukan itu karena biar tidak dicurigai oleh orang-orang kalau dia punya kekuatan overpower. Dan insiden monster pun telah berakhir.
Apakah monster level 4 akan datang lagi? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!